banget. Serem banget ya kalau misalnya hidup berketergantungannya. Gimana kalau misalnya lab TikTok nggak ada seumur hidup? Parah kan? Ngopi bun, gang. Di Indonesia belum bisa live ya? Di Indonesia belum bisa live. Bunda salam. Di Indonesia belum bisa live ya? Hah? Di Indonesia belum bisa live. Belum. Ya udah belajar ya udah belajar bahasa Jerman pakai gramatik yang sempurna dan perfect deh, ya. Yang paling bisa bahasa Jerman paling perfect, yang paling perfect. Gue kasih berlian intan kalau bisa bahasa Jerman dengan perfectnya. Ngalah-ngalah orang Jerman sono. Kalau lah salam dari Malaysia, bisa pakai AV bun. Oh ya, mandi lah bun, nggak mau mandi. Bisa bun, naik bun. Udah banyak yang bisa bun. Tapi ini buktinya nggak ada penonton bunda ini. Bunda mah nggak masalah. Coba lomba bun. Nggak bisa, nggak ada yang bisa bun. Susah, nggak bisa kan? Nggak bisa nonton orang live kan? Iya bun. Kenapa nggak bisa TikTok dibuka? Apa alasannya? Alasannya apa? Alasan TikTok itu ditutup tidak diaktifkan, apa alasannya? Hah? Apa alasannya? Apalagi sekarang udah nggak ada demo-demo, ya buka dong TikTok. Orang kan mau cari makan. Orang mau menggunakan TikTok untuk ada yang cari duit, untuk jualan. Cuman kalau menurut Bunda, orang yang ini jadi kayak kasih kentang guys, diam kau. Nggak ada kentang, soalnya yang kentang itu adanya di Indonesia. Kalian kan di luar daerah. Mana bisa kasih kentang? Soalnya yang ngasih kentang itu yang di Indonesia. Kalian ini nggak di Indonesia, kalian tuh di Malaysia, di Vietnam, di Laos, di Hong Kong, di Cina, di Taiwan, di Korea. Hah? Kalian itu devisa negara. Kalian itu devisa negara sayangku. Kalian itu nggak mungkin yang ngasih kentang itu di Indonesia. Salam dari Lombok bun. Bohong kau di Lombok. Mana ada, Indonesia nggak bisa buka internet sayang. Indonesia nggak bisa buka TikTok. Kalian nggak bisa nengok lab bunda. Indonesia nggak bisa buka TikTok. Kau jangan ngaku-ngaku salam dari Lombok. Salam dari Medan bun. Kau bukan di Medan, kau di Malaysia. Abi mana bun? Pahlawan devisa ya bunda? Iya dong. Mereka kan pahlawan devisa negara. Salam dari Malaysia bun. Iya sayang. Salam dari tenangan bun. Taiwan bun. Ya udah. Ngantuk aku. Kayaknya bunda kemarin kan bunda beli itu ya. Udahlah bunda nggak usah ambil malas. 16 euro ini kok relakan aja lah. Males lah ngambil. Males bunda. Kemarin kan bunda mau ngambil meja yang bunda beli itu kan. Udahlah nggak usah lah. Bunda pun mejanya juga nanggung. Nanggung gimana bun? Nanggung gitu, mau taruh di mana gitu. Bentuknya juga udahlah. Gak usah lah, ngapain. Bentuknya juga terlalu kuno. Mendingan gak usah. Relakan aja uang bunda hilang. 16 euro. Habis mau ngambilnya repot. Tidur ngantuk.
Di Indonesia belum buka TikTok ya. Belum bisa live di Indonesia ya. Kenapa Indonesia belum bisa live? Alasannya apa? Kenapa fitur TikTok live ditutup? Emang kenapa? Masalahnya apa? Masalahnya apa? TikTok. Kenapa fitur TikTok itu ditutup? Alasannya apa? Kalaupun nggak bisa nonton, kalaupun nggak yang live lagi demo, tapi kan video-video demo kemana-mana sama aja, sama aja. Kecuali sekalian TikTok nggak bisa dibuka, baru nggak ada informasi. Live TikTok nggak bisa. Ditakutkan berita tentang demo akan nyampe ke luar negeri lah. Yang video-video yang mereka merekam itu kan juga bisa viral, bisa kemana-mana, bisa ke seluruh dunia. Sama aja. Kecuali kalau memang TikTok benar-benar nggak bisa dibuka. Di aplikasinya ditutup dulu sementara. Baru sama sekali nggak bisa bermain TikTok. Iya kan? Naik bunga, naik sana ke pohon tebu. Ya ada kentang ya Allah dikasih kentang. Oh kentang baru muncul. Oh berarti di Indonesia dia itu. Berarti yang ngasih bunda kentang itu di Indonesia. Yoko. Makasih ya yang ngasih kentang Yoko ya. Di Indonesia ya. Aku di Indonesia bun. Iya. Di Indonesia ya. Udah bisa live di Indonesia. Di Indonesia udah bisa live. Kalian udah bisa. Yang di Indonesia udah bisa buka TikTok. Jangan bahas politik bun. Udah gak penting buat aku. Udah gak ada bahas-bahas politik lagi. Pergi mampus. Ngapain aku bahas politik? Bukan urusan aku. Gak penting juga. Buat yang kita tinggal di Eropa. Ngapain ngurusin politik segala macam. Tete bengek. Ngapain gak ada untungnya. Gak ada gunanya. Mau ngapain? Mau pansos? Mau viral? Lu jauh di luar negeri. Ngapain ngurusin di Indonesia? Sekalian kalau mau menyuarakan ke Indonesia sekalian. Jadi anggota DPR. Orang kalau udah ngurusin politik, nggak ada benernya politik di mata dia. Kalau orang udah ngurusin politik, nggak ada benernya nanti. Semua serba salah sama dia. Dia aja jadi presiden sekalian. Kalau orang udah ngurusin politik, nggak ada benernya. Semua bersalahan, semua dikoreksi, semua dikomentarin. Suruh aja dia jadi presiden. Aku udah capek ngurusin politik, udah lama. Aku sekarang mau joget, mau kentut-kentut, ya. Aku sekarang aku lebih suka dengan dunia aku di Jerman, ya. Aku udah di Eropa, ngapain lagi aku mikirin Indonesia? Ngapain? Ngapain aku mikirin Indonesia? Aku nggak ngurusin, aku cuman mengurusin tentang perdamaian. Perdamaian. Udah ya Bunda Bunga. Rame di Indonesia. Banyak. Udah buka semuanya. Hah? Udah buka nggak TikTok Indonesia? Udah bisa buka live? Hah? Live-nya udah bisa dibuka apa belum? Udah. Ini Bunda live di mana itu? Kok banyak kali yang itu ada love, ada apa itu? Thank you. Emang Bunda viral di Twitter? Emang Bunda viral di Twitter? Iya. Emang video-video Bunda banyak di Twitter ya? Di mana nyarinya? Kok Bunda nggak ada lah? Nggak tahu Bunda? Bunda nggak lihat di mana?
Nyat, lihatnya di mana? Iler bun. Apa iler? Iler bun. Iler apa? Iler apa iler? Iler itu apa? Anak program lain. Aplikasi iler. Bahasa Inggris. Iler apa iler? Aplikasi Inggris. Iler itu bun. Iler air liur. Di mana? Di mana air liur? Air liur siapa? Air liur siapa? Iler itu iler itu liur. Twitter bun. Oh air iler itu Twitter. Bahasanya iler gitu. Oh jadi kalau manggil Twitter sekarang manggilnya iler. Iler itu Twitter bun. Oh iya. Oh. Sekarang manggilnya tweet iler. Oh sekarang kalau kita mau bilang Twitter iler gitu. Bahasa Inggrisnya iler gitu. Ler gitu. Iler. Liar gitu. Liar. Oh jadi namanya iler. Ilir. Iya. Iya. Ya Allah. Oh sekarang kayak gitu pula ya. Banyak kali istilah-istilah ini ya. Kalau Facebook FB ya kan. Kalau Instagram IG. Kalau Twitter iler gitu. Kalau YouTube apa? Kalau YouTube apa? TB. Kalau YouTube apa? YT. Oh YT. Oh YT. Oh YouTube itu YT. Kalau ngomongnya sekarang YT. Oh YT gitu. Kalian di mana semuanya? Berarti Indonesia udah banyak nggak bisa. Berarti Indonesia udah nggak bisa nengok TikTok lagi ya. Oh YT toh. Oh kalau YouTube itu YT. Namanya YouTube. Oh sekarang YouTube gitu YT gitu. Oh iya iya. Hmm. Tidur bunda ya.
Ngantuk aku. Tadi bunda tertidur lah. Iya. Enak loh tadi tertidur itu. Terbangun tadi bunda jam 8 kan. Bunda tidur jam berapa? Jam 2. Terus jam 8 lewat gitu. Pikiran bunda mau ngambil meja yang bunda beli kemarin. Alah udahlah gak usah lah. Mejanya juga gak terlalu oke lah. Ragu juga aku mau beli gitu kan. Repot bawanya udah gak usah lah. Kecuali kalau mejanya bagus, meja makan baru bunda ambil. Kalau meja-meja gitu mah aduh gak usah lah. Bawanya repot. Sekarang aja udah jam 10:30. Udah malas. Bunda tidur ya. Ngopi lah bunda ya. Biar mata bunda seger ya. Kalau tidur lagi mungkin gak? Kalau tidur lagi udah 10:30. Udah mau hampir jam 11. Ya Allah, astagfirullahaladzim. La ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Subhanallah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah alazim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah alazim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah alazim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Astaghfirullah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah dengan nikmat-Mu ya Allah. Alhamdulillah dengan nikmat-Mu ya Allah. Alhamdulillah dengan segala nikmat yang Kau berikan, sekecil apapun dan sebesar apapun ya Allah. Nah. Masih ngantuk tapi mau tidur, gak enak. Ngopi aja kayaknya ya. Kalau ngopi kan pasti. Coba kita ngopi ya. Nah, kita ngopi aja deh. Kalau tidur lagi gak mungkin bunda. Ngopi aja udah. Kalau tidur gak mungkin sayang. Kalau ngopi kalau tidur gak mungkin. Kenapa bunda? Karena udah bangun.
Iya kan? Iya, iya. Udah bangun. Cuman kadang-kadang masih pengen pules, masih pengen tidur gitu kan. Masih pengen melek-melek gitu. Jadi kayak gimana ya? Gimana? Gimana? Gimana gitu kan. Gimana gitu. Berdamai dengan apa yang kau cari. Pakai baju ini ya. Anak mama mau ngopi dulu ya anak mama ya. Anak mama. Coba tebak, Bunda aku pakai sandalan atau enggak? Bunda pakai sandalan atau enggak? Berdamai dengan apa yang ku cari. Enggak, sekarang pakai. Ih, pisang Bunda udah masak loh. Pisang Bunda peram udah masak loh ya Allah. Sekarang pisang Bunda udah masak. Pisang apa Bunda beli di toko India? Tapi pisang dari kalau Indonesia tuh kayak pisang lilin ini namanya. Pisang lilin, tahu nggak pisang lilin? Pisang Afrika. Cuman kalau Indonesia namanya pisang lilin ini. Udah masak nih. Manis sekali. Kemarin Bunda bikin kolak. Manis. Manis banget. Bunda belinya mentah. Kenapa Bunda belinya mentah? Biar bisa diperam gitu. Ini kan udah masak nih. Kayaknya nanti Bunda mau coba. Aku akan membuat pisang goreng gitu. Pisang gorengku seperti pisang gorengnya enak gitu. Tapi nggak bisa ngalahin pisang goreng Bu Nani. Pisang goreng Bu Nani ya Bu Nani. Yang punya rasa cuman Bu Nani. Nggak bisa ditanding, nggak bisa disamain. Pisang goreng Bu Nani ya spesial pisang goreng Bu Nani. Rasanya memang enak. Berdamai, apa yang harus berdamai? Bunda tinggal Mbak Kor. Siapa manggil-manggil Mbak? Aduh nggak usah manggil-manggil Mbak ah. Mbak-mbak deh. Bunda. Udah nggak pantas aku dipanggil Mbak. Kalau Mbak, waktu Bunda masih di Jakarta tahun 2011. Ini lagi ada video di YouTube bahasa Jerman Bunda kayak mana ini guys katanya. Di Jerman tuh nggak penting kalian suruh Bunda mau pakai bahasa gramatik yang udah 21 tahun. Kalau misalnya kalian suruh Bunda pakai bahasa gramatik tuh zaman Bunda tahun 2000 2005 2006. Kalau sekarang udah 2025 dan Bunda tuh udah 21 tahun di Jerman. Usia Bunda juga udah 20 udah 52. Nggak pernah kok pakai bahasa gramatik di luar itu. Suka aku aja melantang, ya. Jadi kalau kalian perlu, kalau Bunda nggak perlu lagi pakai bahasa gramatik. Nggak perlu. Nggak perlu lagi pakai das, dis, dus, des, dos, gedos, nggak perlu. Dardin nggak perlu. Ich bin udah iha udah aha iha nggak perlu bahasa Bunda, bahasa Jerman Bunda tuh bahasa sehari-hari. Hanya orang Jerman yang paham. Kalau orang nggak kalau bukan orang Jerman nggak paham, sok-sok paham aja paling. Sok-sok berkomentar. Karena kalau orang di sini kan banyak tuh yang sok-sok bahasa Jerman, sok-sok pintar-pintar bahasa Jerman. Tapi kalau begitu ngomong sama orang Jerman paling kalau nggak iya, udah aba. Mau ngajarin Bunda pakai bahasa gramatik.
Let me am Arsch. Hah? Hah? Musste ich reden? Musste ich Sprache mit Grammatik? Hah? Musste oder ohne musste? Hah? Leg im am Arsch. Leg im am Arsch. Mau nggak pakai gramatik kayak mau hancur lebur kayak nggak penting aku. Mau bahasa jangan digitu-gituin. Mau bahasa Jerman sebagus apapun di sini, kalau nggak terpakai kalau di Jerman nggak ada gunanya. Itu paling penting. Mau bahasa Jerman kalian buruk, no pendatang baru tuh yang dari negara-negara timur. Bahasa Jermannya kayak apa? Tapi karena mereka semua cari makan, dihargain. Di sini nggak penting bahasa terlalu berlebih kecuali kalau kalian kerja di kantor. Ya, di Jerman itu orang nggak bangga lu bisa bahasa Jerman karena terlalu banyak orang bisa bahasa Jerman, tapi nggak ada yang sampai 99 atau 97 98 pun jarang. Paling banter 89 87 itu penilaian sekolah. Kalau kita sekolah jarang yang 99% bahasa Jermannya oke, nggak ada, nggak bisa. Orang Jerman aja kadang-kadang nggak bisa, apalagi pendatang. 84 89 itu udah paling mentok, udah paling oke itu. Waktu Bunda sekolah orang Cina tuh nilainya berapa? Nilainya 8 sekian, Bunda cuma 71, dia sekian. Kenapa? Dia bahasanya cadel tapi penulisannya hebat. Dia memang cadel kalau ngomong, iya tapi penulisannya bagus. Penulisannya dia juara. Di sini ada orang begitu. Tapi nggak penting juga sih. Nggak penting juga gitu. Nggak penting gitu. Orang minum kopi dulu ya, Nek. Udah tahu tepatnya kecil, pakai rebutan lagi dulu di situ, jatuh yang ada semuanya. Di Jerman itu nggak penting bahasa, penting bahasa itu juga penting. Tapi nggak mesti harus penting, nggak harus perfect. Di Jerman itu nggak harus perfect gramatik, nggak ada bahasa Jerman yang terlalu
Di Jerman tuh dia pengambilan katanya sesuai atau cocok. Gramatik digunakan dalam bahasa Jerman, tetapi terkadang harus pas atau enggak. Begitu modelnya. Kadang-kadang bisnya di belakang, bisnya di depan. Bis ana geisig bis, bis ana geisig bis. Di Jerman itu nggak penting sayang gramatik. Orang Indonesia aja kalau sok-sok mau bahasa. Di Jerman itu yang paling penting lu bahasa Jerman lu orang ngerti aja udah cukup, udah syukur. Lu ngomong orang ngerti aja udah syukur, walaupun dia cuma meraba-raba. Kalau kita mau bilang gramatik, banyak di Jerman ini orang bahasanya amuradul. Bukan bunda aja, banyak. Masih banyak lagi yang lebih parah dari bunda. Tapi terkadang orang mengerti, orang Jerman itu menghargai bahasa dia. Orang Jerman itu menghargai bahasa dia. Makanya di sini nggak berlaku bahasa Inggris. Karena dia menghargai. Kalau orang asing bisa bahasa dia, dia sangat menghargai walaupun tidak menggunakan kata gramatik. Walaupun yang das jadi di jadi der. Ya, di ayah, das Auto, delote. Berbolak-balik orang Jerman nggak ada dia mau salah itu, nggak ada. Orang Jerman nggak seperti itu. Kalian lihat bagaimana bunda ngelamar kerja. Bagaimana bunda ngelamar kerja? Orang Jerman nggak perlu pakai kata stim, slim, udah schlech, nggak ada. Di Jerman itu yang penting lu bisa bahasa, yang lu bisa ngomong, lu omong, gue akan ngerti. Sama kayak orang bule. Orang bule tidak pernah kita tertawakan ketika dia bahasa Indonesia. Nggak pernah kan? Nggak pernah kan? Tetapi kenapa orang Indonesia suka tertawakan orang Indonesia ketika dia tidak menggunakan banyak kata gramatik di Jerman? Kenapa? Karena memang kelasnya kelas SDM rendah. Ya, jangan sok merasa mentang-mentang baru bisa bahasa Jerman. Kau memprotes orang yang udah lama di Jerman kayak bunda. Bahasa Jerman kau aja belum tentu terpakai di sini. Membuli, mau mengenyek, ya, mau mengolok-olok bahasa orang yang nggak bisa, nggak gramatiknya kurang. Di sini nggak penting terlalu gramatik sayang. Bisa ngomong sama orang aja sehari itu udah syukur. Lu datang ke Ausländer bahwa dengan bahasa lu, kalau dia bilang oke, dia udah diem. Tapi kalau dia bilang nggak bisa, dia akan suruh kau sekolah. Ngerti? Bunda masuk kerja, emang kalau selama bunda kalau waktu kerja itu gimana? Pakai bahasa apa aku kalau mau ngelamar kerja? Ya pakai bahasa Jerman. Itu mau ngurus gramatik aku, mau ngurusin gramatik. Di sini nggak penting sayang gramatik. Kau sekolah sampai B1, B2 udah siap, udah syukur. Ya, enggak, itu pelajaran lu yang udah, pelajaran bunda yang 2005, 2006 di otak bunda udah hilang semua. Kalau mau nanya gramatik jangan tanya sekarang, tanya waktu zaman bunda masih pertama sekolah. Di situ masih di kepala bunda semua pelajaran itu. Ya. Bahasa Jerman tuh bukan bahasa Jerman bukan bahasa nenek moyang kita. Bahasa bangsa lain. Kau belajar untuk bahasa dia. Ketika kau lupa, bahasa Jerman gak seperti bahasa Indonesia luar kepala langsung masuk. Kita harus cari dulu kalimatnya. Kalau otak kita lagi di Indonesia, mau pakai bahasa Jerman, amuradul semuanya. Kalau lagi serius, tiba-tiba ngeblank. Jangan merasa paling bagus bahasa kalian. Hidup aja di Jerman syukur, selama itu udah syukur. Ya, bahasa tuh nggak terlalu penting. Ya, nggak terlalu penting. Bisa ngerti, bisa paham yang dibilang orang udah cukup. Penyampaian kau salah nggak masalah. Yang penting kau ngerti apa yang orang itu bilang. Itu paling penting. Orang Jerman berbahasa, percuma kalau kau bisa bahasa Jerman tapi kau nggak ngerti orang ngomong, itu lebih parah. Percuma kau pakai bahasa gramatik kau tapi orang ngomong kau nggak ngerti, itu lebih parah. Ada orang seperti itu. Bahasanya sok bagus, tapi giliran orang ngomong, bibita, ya, abah. Kalau bunda orang ngomong, bunda paham. Walaupun penyampaian gue kadang-kadang belepotan, ya nggak apa-apa. Itu bahasa kita yang nggak di Eropa, yang nggak lahir orang Jerman.
Orang Jerman tuh itulah orang Indonesia nih kadang-kadang sok itu. Tuh yang kayak video Bunda di komen ini bahasa Bunda muradul. Nggak penting bahasa muradul sayang. Yang penting aku bisa hidup di Jerman punya rumah. Itu paling penting. Percuma kau bisa bahasa Indonesia dengan perfect 100%. Kalaupun kau bisa 100% bahasa Jerman kau dengan perfect. Dengan 99 pung nilai kau sekolah. Tapi kalau kau melarat nggak bisa kerjaan repot susah. Bahasa nggak terlalu penting sayang. Ya. Yang penting kau bisa kerja, bisa nyambung, tahu apa yang lu baca, paham itu udah. Mau mengolok-olok bahasa Bunda yang udah 21 tahun di Jerman. Iya, yang kau baru sekolah bahasa Jerman setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu. Iya, baru 3 tahun yang lalu. Mau menyamain bahasa Jerman Bunda yang udah berlalu, yang udah lewat, yang sekolahnya udah 18 tahun yang lalu. Mau nyamain. Hah? Mendingan kau isap jempol jari kau. Jempol kaki kau yang kau isap mendingan. Kalau mau bersaing sama Bunda. Ya. Gak usah dari bahasa Jerman, dari kehidupannya aja dulu bersaing kalau mau. Gak usah dari bahasa sayang. Kalau hidup masih kalau di Jerman hidupnya masih ditanggungkan sama Ausbildung atau segala macam tetap bengek, jangan sok. Yang baru-baru nikah sama bule baru 2, 3, 4 tahun lalu jangan sombong. Ya. Sombong depan Bunda biar gue lempar biar ku siram pakai minuman Coca-Cola. Bukan Bunda merasa udah tua, bukan merasa Bunda umurnya, bukan merasa aku udah 21 tahun di Eropa, aku mau merasa orang dituain, enggak. Bukan merasa mau dihargain, enggak butuh aku nggak butuh dihormatin. Tapi setidaknya hargainlah orang berbahasa dengan bahasa asing. Itu paling penting. Nggak usah berlebih-lebihan dalam mengomentarin bahasa Jerman atau bahasa Inggris orang. Ya, orang yang tinggal di Eropa, orang yang tinggal di Amerika baru datang, bahasa Inggrisnya berantakan, harus kita hargain. Ya. Jangan kita mentang-mentang udah merasa udah lama atau baru ngerti bahasa, sok pakai gramatik. Tuhan, tolong ampunkan dia. Ya. Bukan kau aja yang sekolah di Jerman ini, semua orang sekolah di Jerman ini. Semua orang sekolah, bukan orang Indonesia aja, orang Afghanistan, orang Pakistan, orang India, orang Nepal, ya, orang Afghanistan, orang Uzbekistan, pendatang dari negara manapun di Jerman ini kalau udah melewatin masa 3 tahun dia harus sekolah. Jadi bukan kau aja yang sekolah, tapi tergantung sering dipergunakan bahasa itu atau tidak. Masih ingatkah dia atau tidak? Pertanyaan di situ. Jangan mentang-mentang mungkin gramatiknya salah. Mungkin dia sudah melupakan gramatik karena dia nggak pernah bahasa. Dia nggak pernah mau bahasa Jerman yang terlalu perfect. Contohnya Bunda. Bunda lebih banyak berkomentar. Aku lebih banyak membuka dunia medsos ke Indonesia arahnya, bukan arah Jerman. Ngerti? Kalau aku mau merasa kok aku mau nih terkenal di Jerman, akan ku perbaikin bahasa Jermanku. Tapi aku nggak mau terkenal di Jerman ini. Untuk apa aku mau perbaikin bahasa Jermanku? Kalau aku masih bisa kerja, kalau aku masih bisa berbicara sama orang McDonald, kalau masih bisa aku interview dalam bahasa Jerman, untuk apa aku perbaikin terlalu berlebihan? Hah? Kalau aku mau kerja di rumah sakit, baru aku perbaikin bahasa Jermanku. Kalau aku mau bekerja di bagian-bagian yang ku tahu, oke, di sini harus bahasa Jerman dengan benar, baru ku perbaikin bahasa Jermanku. Kalau aku cuma kerja di McDonald's sebagai kasir, sebagai apa ngapain? Kalau bahasa-bahasa gitu aja udah punya aku bahasanya. Sekalipun kalau Bunda menjadi perawat di rumah sakit, masih bisa aku gunakan bahasaku. Kecuali aku mau jadi manajer. Kecuali aku mau jadi supervisor. Atau aku kerja di kantor pajak. Atau aku kerja di perserikatan kantor-kantor Jerman. Kalau cuma kerja di kantor-kantor di rumah di rumah sakit, di panti jompo, di rumah sakit sebagai perawat, di gedung-gedung sosial, nggak perlu terlalu bahasa Jerman. Bahasa Inggris pun masih bisa kau pakai di situ. Ngerti? Tanya sama orang yang udah berpengalaman. Seperti Bunda.
Di Jerman nggak penting bahasa terlalu berlebih-lebihan sayang. Kalian jangan takut kalau mau ke Jerman. Ya. Jangan tanya sama orang yang sok-sok baru. Jangan tanya sama orang yang baru tinggal di Jerman setahun, 2 tahun, 4 tahun yang lalu. Jangan tanya. Tanya sama orang yang sudah kayak Bunda 21 tahun di Jerman. Bagaimana kehidupannya. Yang sudah banyak asam garam. Yang sudah capek berhadapan sama orang kantor. Yang udah capek berurusan sama orang-orang di perserikatan. Udah capek dengan orang pajak. Udah capek dengan Ausländerbehörde. Udah capek. Nah, tanya. Ini orang Jerman, orang Indonesia tuh memang kadang-kadang memperlihatkan SDM-nya. Iya. Dalam segala hal. Orang bahasa Jerman kurang-kurang seakan-akan dia mau jadi guru bahasa Jerman. Orang bahasa Inggrisnya nggak bagus seakan-akan dia pengen jadi guru bahasa Inggris. Sama kayak penonton sepak bola. Penontonnya seakan-akan lebih tahu daripada pemain bolanya. Aku nyonya Jerman. Gak penting aku pakai bahasa Jerman gramatik. Tete anjing. Gak penting buat aku. Gak penting. Punya kerjaan di Jerman aja udah syukur. Punya rumah di Jerman aja udah syukur. Syukur. Kau tanya sama seluruh orang yang tinggal di Jerman ini. Mana lebih penting? Punya rumah apa punya bahasa? Tanya. Punya rumah apa kerja? Lebih bagus mana? Pinter bahasa Jerman apa bisa kerja? Percuma kalau pinter bahasa kalau nggak bisa kerja. Percuma pinter bahasa kalau nggak punya tempat tinggal. Jerman tuh paling penting. Jadi hidup itu jangan sok merasa paling benar, paling bagus, sombong diri. Jangan sayang, nggak boleh. Ya, jangan mentertawakan orang bahasa Inggris atau bahasa Jerman atau bahasa Cina nggak sebagus kau. Kau pun belum tentu bagus. Lebih bagus orang asli negaranya. Kau juga masih belajar. Ngerti? Nggak usah kalian tanya. Bunda juga sadar kalau bahasa Jerman Bunda masih belepotan. Bukan belepotan sih, lupa. Karena udah lama nggak membuka pelajaran buku. Lagi ngapain? Yang penting gue udah sekolah, udah dapat ijazah, ya udah. Dapat sertifikat, ya udah. Nilainya berapa Bunda? Perstenden. Mengerti, udah cukup. Artinya mengerti. 75, sekian. Itu nilaiku. Nggak di bawah 70 bahasa Jermanku. Tahun berapa tuh Bunda? 2006. Udah berlalu. Umur Bunda masih umur berapa tuh? Ya sekitar 27 lah. Umurku masih umur 27, 28 umurku itu. Ya beda lah otak Bunda sekarang yang udah 52. Ya kalau kau ngomong sekarang sama Bunda, ngomong sama dulu mungkin masih bisa gue pahamin. Masih bisa ku kentutin bahasa Jerman kau yang baru Jerman. Ya kalau kau baru datang dari Indonesia, baru belajar bahasa Jerman setahun 2 tahun yang lalu, kau samain aku dengan bahasa Jermanku yang udah ku lewatin yang 18 tahun yang lalu. Ya beda lah sekarang. Yang tiap hari Bunda buka buku. Yang tiap hari Bunda dikasih PR. Di sini kan kalau kita sekolah bahasa Jerman tiap hari ada aja PR. Itu yang namanya satu buku kamus bahasa Jerman tuh nggak habis-habis. Terkadang bahasa Jerman nggak ada di bahasa Indonesia. Siapa bilang bahasa Jerman itu gampang? Gampang kalau yang kau udah paham. Buat yang nggak gampang ya sulit. Buat Bunda gimana? Buat Bunda oke lah. Bahasa Jerman tuh terlalu banyak sayang. Nggak cukup kamus bahasa Indonesia. Ya, istilah kata buchstabieren.
Jadi kalau Bunda mau nyari bahasa Jerman nih, ini bahasa nih di Indonesianya apa sih? Cari di Kamus Bahasa Indonesia, nggak ketemu. Ketemunya malah orang jual diri. Lah, kok artinya lonte? Padahal bukan lonte disebut. Itulah bahasa Jerman. Belum pernah kan? Nah, itu kalau yang pernah sekolah bahasa Jerman, dia pasti tahu. Kadang-kadang bahasa Jermannya apa, kita cari di kamus bahasa Jerman, kita cari di apa di bahasa Indonesia itu nggak ketemu. Kalau masih ya, wo bist du, kamu dari negara mana, apa kabar, mau kemana, mau nono, masih enak. Masih enak kalau bahasa-bahasa kayak gitu. Nah, kalau udah bahasa-bahasa yang sampai ke bahasa kalau udah sampai kalau S masih B1 ya masih perkenalan. Ich heiße Korla. Ich komme aus Indonesia. Mana Mutter, mana Vater, mana Anke. Enak. Ich bin Essen. Ich bin noch nie Essen. Ich hab schon gegessen. Vergangen. Ya itu masih enak. Tapi itu nggak kau pakai kalau kau mau interview bahasa Jerman. Bahasa kau itu nggak kau pakai kalau mau interview. Kalau mau ngelamar kerja itu nggak terpakai. Ich komme aus Indonesia. Itu bukan ditanya. Paling cuma tanya doang. Wo kommen Sie? Kalau kamu kerja di suatu perusahaan, dia paling cuma nengok kau. Dia nggak akan nengok kau. Pengalaman kau kerja apa? Pernah kerja di mana? Itu cukup. Ya, dia akan tanya sama namanya Lebenslauf. Lebenslauf itu artinya ditanya, kau pernah kerja di mana? Kalau kau nggak pernah kerja, akan kau tulis tuh nggak pernah kerja. Kalau Bunda pernah kerja di sini, kerja di sini, kerja di sini, dia akan kita tulis tuh, aku kerja di McDonald's sekian tahun sekian, berhenti sekian. Aku kerja di Five Guys. Di awal bulan sekian, tahun sekian, dan berhenti pada tahun sekian. Begitu. Itu yang paling penting. Nah kalau untuk bagian kerja-kerja kayak Bunda mah, kerja McDonald juga nggak segampang itu. Kalau kau datang dengan bahasa Jerman kau yang cukup, dia langsung bilang, udah cari McDonald lain. McDonald Bunda ini kejam. Jangan salah. Nggak gampang juga kerja di McDonald dengan bahasa-bahasa yang baru belajar. Nggak juga. Kalau misalnya dapat manajer yang kayak bos Bunda. Bos Bunda kan cowok orang Jerman. Kalau dia datang feeling, datang moodnya nggak enak. Tiba-tiba kau datang nyelonong mau nyari kerjaan dengan bahasa kau yang ich suchen for Arbeit. Haben Sie Arbeit hier? Ya, was mach Arbeit hier? Udah langsung. Oke, suchen an der McDonald. Hier kana Platz katanya. Ini nggak ada tempat buat kau. Bisa kayak gitu Bunda, bisa. Kalau Bunda kan dengan bahasa Bunda yang nggak menggunakan gramatik, tapi Bunda tahu penempatan bahasa. Ich suchen for Arbeiten. Haben Sie eine Arbeiten for me hier? Udah genug. Udah segitu cukup. Nggak mesti pakai ich habe suchen for Arbeiten. Haben Sie Arbeiten Ihnen? Lu pikir gue baru belajar bahasa Jerman? Hah? Ich suche Arbeiten Ihnen? Haben Sie Lu pikir Bunda baru belajar bahasa Jerman? Baru ngafal-ngafal. Orang Jerman juga tahu kalau kita menggunakan bahasa ini orang udah lama ini pasti. Udah nggak cadel, udah lancar. Walaupun gramatiknya nggak teratur, tapi dia tahu ini udah lama orang ini. Udah tahu orang. Justru yang kayak baru-baru yang kayak ya, ich suche for Arbeiten. Ya. Udah ketahuan baru di Jerman ini pasti baru ini. Ini baru di Jerman ini baru bahasa ya, baru belajar bahasa ya. Justru malah itu yang udah ketahuan. Kalau kita kan ya kayak Bunda paling ya ich suche Arbeiten, bitte haben Sie da Arbeiten? Udah jelas, udah tahu nih gramatiknya nggak pak, gramatiknya udah lupa dia. Tapi dia tahu kita orang-orang udah lama di Jerman. Pasti udah pengalamannya udah banyak ini. Begitu. Dan kalau yang masih ich suche Arbeiten bitte.
Ich möchte arbeiten hier. Haben Sie arbeiten Ihnen? Orang juga mikirnya, oh pasti orang baru ini. Baru mau cari kerjaan ini, pasti baru lulus sekolah ya. Baru lulus bahasa sekolah ya. Baru lulus Volksschule ya. Baru belajar bahasa Jerman ya. Kalau aku memang orang Jerman juga nggak bodoh. Orang Jerman nggak bodoh, dia tahu orang yang udah lama di Jerman sama orang yang baru di Jerman. Dari bahasa aja dia bisa menilai. Nah, itulah hebatnya orang Jerman. Dia nggak penting lu mau pakai gramatik kayak, mau nggak pakai gramatik kayak, yang penting gue ngerti apa yang lu maksud dan gue tahu lu memang udah lama di Eropa. Dia tahu itu orang Jerman. Nah, itu masih babak pertama. Babak kedua, bagaimana kerja kau? Kalau kerja McDonald nggak pakai bahasa. Yang penting kau hafal, lincah, ngerti, cepat, udah. Karena praktek, bukan praktikum, apa istilah katanya? Bukan belajar tapi praktik, bukan tutorial tapi bukan apa sih namanya? Apa sih istilah kata kalau bahasa Indonesianya? Bukan teori, betul. Bukan cuma teori. McDonald bukan teori, praktek. Sekian banyak orang asing yang kerja di McDonald, banyak yang dikeluarin. Bahkan masih banyak yang bahasa Jermannya udah kayak orang Jerman, walaupun banyak. Bukan orang Indonesia aja yang bisa bahasa Jerman. Orang-orang pendatang ini juga banyak yang pintar bahasa Jerman. Mereka bahkan kadang-kadang mendekatin bahasa sama orang Jerman. Gramatiknya nggak terpakai, tapi penempatan kata dia jago, dia pinter. Bunda aja banyak nggak tahu kadang-kadang. Kadang-kadang aja Bunda lupa mau bilang apa. Kalau sekarang oke lah, masih hafal sendok, garpu, pisau. Dulu Bunda lupa. Apa sih bilang pisau, lupa deh, mesa ya, apa gitu. Dulu lupa. Nah, karena selama Bunda kerja itu Bunda jadi ingat. Dulu Bunda lupa. Sempat lupa Bunda. Apa mau bilangin kantong tempat sampah, lupa Bunda, apa ya? Paksa. Karena bukan bahasa kita, apalagi Bunda udah di usia 52. Kalau masih sekolah dulu iyalah Bunda ingat. Tiap hari Bunda buka buku itu, bahasa-bahasa. Ich musste zu Hause. Ich habe noch nie gegessen. Ich habe noch nie essen. Ich habe schon gegessen. Menggunakan kata G, artinya pergangan yang udah lewat. Kadang-kadang Bunda sekarang kalau kalian tanya sekarang ini, kadang-kadang yang Bunda udah siap makan pun ku pakai kalimatnya yang udah belum makan. Ich habe noch nie gegessen. Itu udah salah kalimatnya. Sementara Bunda udah makan, Bunda belum makan, tapi Bunda ngomongnya udah pakai gigi. Harusnya Bunda bilang ich musste essen, ich habe noch nie essen. Tapi Bunda kadang bilang ich bin noch nie gegessen. Karena kalau udah gegessen artinya udah makan. Itu wajar. Dan orang Jerman nggak tertawa dengan itu. Paling dia bilang hast du schon essen, udah noch nie essen katanya. Noch nie, aso. Paling begitu. Orang Jerman tuh nggak mentertawain kita kalau kita nggak bisa bahasa dia. Dia malah seneng, dia malah bangga. Tapi orang Indonesia banyak bacot, pengen jadi guru bahasa Jerman. Di sini nggak ada orang bilang, oh bahasa Jerman kau salah, keput dan sprechen keput. Itu orang Jerman itu udah bladi, apa istilah katanya? Itu udah kasar. Apalagi kalau kita membahasnya, oh bahasa Jerman dia nggak bagus ya, schlecht. Itu nggak boleh. Di Jerman tuh nggak boleh kita menghina orang nggak bisa bahasa Jerman. Nggak boleh. Kalimat schlecht, pokoknya menyudutkan dia nggak bisa baca itu nggak boleh Jerman. Kalau kalian tahu hukum-hukumnya. Tapi kalau yang baru-baru pendatang yang merasa sok bahasa Jermannya perfect, sini gue ketutin. Gue berakin mulut lu dengan tai gue, baru bisa lu bahas yang benar. Kalau Bunda bahasa Jerman Bunda gimana? Bahasa Bunda ya asal aja. Model Bunda model berani.
Karena gue tahu orang Jerman nggak akan mentertawakan bahasa kita. Dia tetap mendengarkan. Kalaupun dia nggak mengerti, dia akan Wie bitte? Ich nicht verstehen, was hast du gesagt. Ya, ich musste suchen Arbeit. Oke, dia langsung ngerti itu. Walaupun kalimat kita salah. Dia orang Jerman tuh menggunakan otak daripada bacot. Kayak video Bunda yang lagi ada di mana lagi di bawah. Itu kan dikomentari bahasa Jerman Bunda seperti apa. Itu Bunda lagi di mana? Lagi di TV. Yang lagi Bunda ngomong tentang masalah jam itu. Itu Bunda menciptakan satu kalimat. Bukan berlawan kata. Jadi Bunda seakan-akan menjawab orang bertanya. Itu lebih sulit daripada Bunda bertanya langsung. Itu Bunda menciptakan bahasa. Seakan-akan Bunda orang ngomong ke Bunda. Seakan-akan Bunda ngomong sama bos Bunda gitu. Aku harus cari bahasa apa yang aku pakai. Ya kalau buat orang Jerman yang ngerti aja. Walaupun gramatiknya istilah kata bolehlah berantakan. Bunda aja ngerti bahasa Bunda. Ya kalian aja nggak ngerti karena kalian kurang bahasa Jermannya. Di Jerman itu yang paling penting adalah kita bisa kita bisa paham apa yang dia maksud. Sama kayak bahasa Indonesia. Ya, sama kayak orang Indonesia. Orang Indonesia kadang ngomong suka, tapi kita tahu apa yang dia maksud. Kayak Bunda ngomong bahasa Indonesia suka berantakan. Tapi kan kalian sebagian tahu apa yang Bunda maksud. Ya kan, tahu kan yang Bunda maksud. Oh, maksud Bunda Korno tuh ini, tapi Bunda lupa bahasanya. Nah, itu berarti dia cerdas. Iya kan? Gak usah kan bahasa Jerman. Bahasa Indonesia aja Bunda banyak lupa. Tetapi Bunda mencoba untuk mengulang kembali bahasa-bahasa yang Bunda belum pernah pelajarin. Seperti kayak bahasa-bahasa yang udah lupa. Kayak misalnya kayak bahasa politik itu aspirasi itu kan kalimat-kalimat yang jarang dipakai. Tapi Bunda Bunda pernah tahu bahasa, tapi Bunda lupa mengungkapkannya. Itu wajar. Di Jerman juga seperti itu. Kadang-kadang kita lupa. Apa ya daunnya bahasa Jermannya? Karena kita mesti mencari, apa sih bahasa Jerman daun? Udah bilang aja lah Blumen dah. Udah, orang Jerman juga paham. Kuma di Wette Nischen dan di Bau so viel. Kita mau bilang daun aja susah. Itu orang Jerman paham. Ya, ich weiß bahasa Zumai. Dia gue tahu apa yang lu pikirkan. Itulah Jerman. Indonesia enggak. Langsung. Bahasa Jermannya nggak bisa. Emang lu udah bisa bahasa apa? Lu udah nguasain seluruh bahasa Jerman? Lu udah apa tuh buku itu? Lu udah apa tuh kamus bahasa Jerman di kepala otak kau? Yang kuliah aja yang sampai S1, dia masih belajar lagi bahasa Jerman. Bahasa Jerman nggak sedikit sayang. Banyak bahasa Jerman itu. Kalau cuma gramatik mah semua orang banyak yang tahu. Gak usah orang kita, orang India pun jago-jago bahasa Jerman. Orang India jago-jago loh gramatik bahasa Jermannya. Orang India. Kok jangan tanya orang India sama orang Cina otaknya. Orang India, orang Jerman, orang India kalau ngomong memang jelek bahasa Jermannya, tapi gramatiknya pinter. Kalau mau bersaing sama mereka orang India, orang Cina no. Bersaing kok bahasa Jerman sama dia. Kalau merasa pintar. Jangan bersaing sama bangsa kau. Terus kau hujat. Itu sama dengan kau mempermalukan orang kau juga. Kalau kau mau bersaing bahasa Jerman, bersaing sama orang Cina. Yang Cina udah lama tinggal di sini. Bahasanya cadel, tapi suruh nulis. Dihantam kau dengan tulisan dia. Kalau bahasa memang cadel. Tapi kalau suruh nulis, di sini juga banyak orang Indonesia pintar-pintar bahasa Jerman. Bahkan ada yang jadi guru bahasa Jerman. Ada di sini. Ada anak-anak dulu ada tuh waktu zamannya Bunda pertama kali viral. Ada di sini. Dia pernah kok dia guru bahasa, dia sastra bahasa Jerman dia di sini. Dia aja nggak merendahkan bahasa Jerman Bunda. Ya wajar lah bahasa Jerman Bunda sama bahasa Jerman yang
orang-orang yang baru-baru datang belajar bahasa Jerman ya pasti jauh beda. Dia baru mengenal bahasa. Bunda yang udah hilang di kepala Bunda. Bunda aja kalau nengok-nengok anak-anak baru bahasa Jerman di sini dengan bahasanya, Bunda nggak pernah mengomentari. Aku nggak pernah mengomentarin, ya. Anak-anak baru yang di sini baru Ausbildung, baru belajar bahasa Jerman. Karena Bunda cuma Bunda, Bunda tahu mereka bisa bahasa Jerman, tapi Bunda nggak pernah mengkritik. Ya wajar. Kalaupun dia Bunda, aku juga banyak lupa ya wajar. Kita bukan orang Indonesia sayang. Das ist nicht deine Muttersprache. Ini bukan bahasa ibumu. Das ist nicht deine Muttersprache. Ini bukan bahasa ibumu. Bukan bahasa mama kita. Yang paling penting di Jerman ini adalah kau bisa membawa diri. Hidup di Jerman ini paling penting pertama, kau bisa membawa diri. Rajin cari duit. Ikutin aturan Jerman. Pahamkan hukum-hukum Jerman. Selamatlah kau sampai kayak Bunda 21 tahun. Di sini banyak. Itu pegawai-pegawai baru itu di McDonald's yang baru-baru datang dari Afghanistan, dari negara-negara yang masalah perang-perang itu. Mereka semua kerja di McDonald's. Itu mereka lagi mencari visa, mencari identitas tinggal di Jerman, tapi mereka baru sekolah. Itu karena mereka menganggarkan bahasa Jermannya. Ya, aber ich karena Bunda cuma geleng kepala aja. Nah, das ist falsch katanya. Das nicht genau. Nah, ini. Bunda langsung bilang, oke, belajar aja dulu bahasa Jerman kau. Kau jangan ajarin aku bahasa Jerman. Udah capek aku bahasa Jerman. Udah muntah aku bahasa Jerman. Kau belajar Jerman sana. Kau jangan tanya aku soal gramatik. Udah muntah aku bahasa gramatik. Udah gak pakai gramatik lagi. Kau gak ngerti bahasa aku gak usah ngomong. Bukan Indonesia aja soal begitu. Banyak yang merasa kayak udah baru sekolah. Ibarat kata baru belajar, belum selesai pun sekolahnya, masih dalam pelajaran, tapi kesannya kok udah semua dikritik. Kebanyakan kritik. Lama-lama rambutnya keriting. Iya Bunda. Di Jerman ini yang penting kita bisa kerja, lancar bayar pajak, lancar bayar asuransi kesehatan kita, ada tempat tinggal kita, ada alamat kita ke mana ke imigrasi nggak banyak masalah, udah syukur kita itu paling penting. Percuma kita pinter bahasa Jerman dengan gramatik tai anjing, tapi banyak kali masalah kita nggak bisa menghadapi, itu paling repot. Walaupun bahasa kita nggak bagus, tapi kalau jalan kita mulus, itu paling penting. Kalau Bunda dibandingkan kalau Bunda dibandingkan teman-teman Bunda di sini, kayak Kak Sari tuh. Kak Sari tuh bahasa Jermannya udah bahasa Jerman orang-orang kantor. Bahasa Jerman dia tuh udah gak bisa dikalahkan. Kalau Bunda bilang tuh bahasa Jerman Kak Sari itu, urusan perserikatan pun dia ngerti. Ngajukan surat-surat urusan penting pun dia tahu penulisannya. Kalau mau dibilang bahasa Jerman yang paling bagus tuh dipegang sama Kak Sari itu. Urusan Bunda semua kalau Bunda paham dia yang baca. Surat-surat datang dari imigrasi, dari Australia, dari orang pajak, dari mana-mana. Surat apapun, pasti Kak Sari yang buka. Dia yang baca dulu. Dia udah ngerti tuh bahasa-bahasa surat. Beda ya, bahasa surat sama bahasa kita ngobrol. Kita ngobrol sama orang syariat tuh beda sama bahasa surat. Bahasa surat tuh menggunakan bukan gramatik lagi nih pakainya.
Udah bahasa-bahasa, nggak tahu lah bahasa Jerman mah. Siapa bilang bahasa Jerman itu gampang? Nggak ada gampangnya bahasa Jerman. Bahasa Jerman sulit. Kalau masih kelas 1, kalau masih baru-baru B1, B1, B2, S1 oke lah. Tapi kalau dia paham dengan surat yang baca surat itu baru oke. Nah, kalau cuma penyampaian menggunakan gramatik itu mah masih aduh. Itu mah baru belajar bahasa kali. Orang Jermannya aja kadang-kadang dapat surat, kadang-kadang dia belum paham itu, dia mesti kasih sama orang. Kamu ngerti nggak ini? Orang Jerman sendiri aja tidak ada yang 100% bisa bahasa Jerman. Orang Jerman sendiri paham nggak? Lebih parah kan? Makanya di sini banyak orang selalu mengungkapkan kalimat bitte. Was ich habe keine Ahnung diese. Banyak orang Jerman sendiri loh. Bitte tuh artinya dia masih apa? Gue nggak ngerti lah gitu. Itu guru bunda, guru bahasa Jerman, dia aja bilang orang Jerman sendiri aja belum ada 100% mengerti bahasa Jerman. Belum ada. Paling banter 97 atau 90 ya, pokoknya nggak sampai 100%. Itu orang Jerman sendiri, apalagi kita pendatang. Aduh, jangan mimpi deh. Kak Sari aja kalau nggak paham, dia masih nanya sama suaminya lagi. Kalau Kak Sari udah nggak ngerti nih, Mak ini bahasanya aku agak kurang paham. Aku tanya suamiku dulu ya katanya. Kalau dia masih bisa paham dia paham. Tapi kalau dia kurang, ada bahasa Jerman yang kadang-kadang kalimat itu nggak ada kita dapat. Itu kalimat-kalimat orang perkantoran itu. Tapi kalau udah bisa baca surat dari kantor, dari surat-surat dari mana, bukan surat-surat cinta ya, itu lain. Di Jerman masih banyak orang bertanya sama suaminya. Kalau orang Jerman sendiri, kalau suaminya orang Jerman, dia pasti tanya lagi sama suaminya. Ini apa maksud surat ini? Paling dia baca cuma ngerti di ujung-ujung, di awal-awal, di tengah-tengahnya dia mungkin masih apa yang maksudnya ini? Dia tak akan mengulang kembali apa sih maksud ini? Dia kurang yakin, dia tanya lagi sama suaminya. Kalau udah suaminya yang baca baru ngerti. Kalau suaminya orang Jerman sendiri udah pasti ngerti. Makanya buat kita yang baru belajar bahasa Jerman, jangan suka menjengkalin orang yang baru bisa bahasa Jerman. Ya. Jangan. Ngomong sama telapak kaki kau lebih baik. Banggalah kau bisa bahasa Jerman walaupun berantakan gramatik kau. Tapi kau berani berbahasa. Kayak bunda berani. Aku ngomong sama orang, siapa aku ajak ngomong. Walaupun gak aku pakai gramatiknya. Kadang-kadang aja bunda di jalan-jalan itu tuh. Sama orang ngomong aja seperti biasa. Orang tahu kok kalau kita udah lama di Jerman. Orang Jerman bisa membedakan kok. Orang yang lama di Jerman sama orang dari muka bunda aja udah tahu ini udah lama di Jerman ini kayaknya nih. Dari muka bunda aja udah tahu bunda udah lama di Jerman. Nggak mesti muka juga sih, banyak juga pendatang-pendatang baru tapi udah tua. Tapi bahasa Jermannya masih bisa diukur, masih kayaknya nih sama sekali nggak bisa bahasa nih. Mau bilang apa aja dia susah. Tapi bunda nggak berani ngenyek. Paling dalam hati bunda aja. Nggak ngerti aku bahasa kau ah. Sebodoh-bodohnya aku juga nggak ngerti aku bahasa kau. Ya mungkin dia baru datang dari negeri dia. Terus dia nggak sekolah bahasa Jerman. Dia mau coba bahasa Jerman. Kalau aku menggunakan gramatik bahasa Jerman, ya tunggu dulu. Aku diam dulu di rumah, tenang-tenang, aku cari dulu bahasa aku yang paling bagus, aku gunakan gramatik baru aku tulis. Kirim. Tapi kalau spontan, tak. Ya muradul. Di awal-awal oke. Tengah-tengahnya berantakan. Aku akuin kok, kalau bunda lagi ngomong gitu di mana-mana gitu. Misalnya masuk kantor-kantor gitu.
Awal-awalnya bunda pasti bisa, tapi lama-lama pas udah kebanyakan ngomong, bunda jadi ngeblank otaknya. Apa sih maksudnya, nggak ngerti. Sampai rumah baru bunda ingat lagi, apa dong, baru bunda paham. Oh, oke. Emangnya bahasa Indonesia luar kepala, udah kayak makanan kita sehari-hari. Bahasa Jerman kan bukan bahasa kita. Bahasa Inggris juga susah kalau mau bahasa Inggris yang benar-benar bahasa Inggris. Kalau cuman bahasa-bahasa yang baru tingkat kelas 1 ya oke lah. Kalau udah yang udah S1, S2 bahasa Inggris yang udah sastra bahasa Inggris nggak bisa ditandingin dengan, nggak bisa dilawan dengan orang yang baru belajar bahasa Inggris. Kalau mau bilang bahasa Inggris, bahasa Jerman itu susah atau gampang, tanya sama yang belajar khusus, memang dia sastra bahasa Jerman, tanya sama dia. Susah nggak bahasa Jerman, tanya sama dia. Kalau dia gampang, dia nggak perlu pakai sekolah, nggak perlu dia pakai kuliah. Kalau katanya bahasa Jerman itu gampang, nggak perlu dia kuliah. Justru dia harus kuliah dulu sastra bahasa Jerman, baru dia paham. Itu aja intinya. Kalau bahasa Jerman itu susah, ya orang nggak perlu kuliah pakai sastra bahasa Jerman. Kalau menurut bunda sih bahasa Indonesia paling gampang. Kalau menurut bunda ya, bahasa Indonesia yang paling gampang, nggak ada pakai gramatik. Tapi tetap menggunakan juga sastra bahasa Indonesia. Ada nggak sastra bahasa Indonesia? Ada. Aku nanti bunda jadi guru sastra bahasa Indonesia ya. Anda, kamu nggak boleh bilang saya atau bilang kamu, Anda atau beliau, oke? Beliau yang berbicara, bukan saya. Ya kan? Kalimat itu keluar dari mulut Anda, bukan kalimat dia. Ya cucuk bener ya. Ini kalau bahasa Jerman bunda kayak bahasa Indonesia, aku makan orang Jerman. Was? Mas? Nein. Gini. Gini. Jam berapa sekarang bunda? 11:30. Ngerti? Makanya kita nggak usah bertanya bagaimana bahasa Jermannya dia, nggak perlu ditanya, nggak perlu jadi bahan komentar. Jangan kau tunjukkan SDM kau. Jelek buruknya orang bahasa Jerman, menggunakan gramatik atau tidak, itu nggak penting buat orang Jerman. Orang Jerman nggak menilai ke situ. Orang Jerman nggak kayak gitu. Otak orang Jerman beda. Orang Jerman itu tuh, kalau orang lagi ke Ausländerbehörde, sekian ribu, sekian juta manusia ke sana untuk mengajukan izin tinggal. Bahkan ada yang nggak bisa bahasa sama sekali. Tapi orang Jerman masih, kalau dia nggak bisa bahasa kalau dibilang nggak bisa bahasa sama sekali, nggak juga sih. Pasti ada dia ngerti juga. Kalau dia mau bilang kalau dia bilang ya ihnim ini, kadang-kadang kalimat ihnim, kadang-kadang ich muss aja bisa dipakai dengan bahasa ich brauche, udah ich nim pizza. Itu udah kalau dibilang kacau balau, banyak di sana kacau balau bahasa Jermannya. Orang-orang asing. Tapi Ausländerbehörde nggak akan bertanya ke situ. Dia akan bertanya, kamu udah pernah sekolah belum? Pernah. Oke, dia paham. Kamu kerja nggak? Kerja. Kerja apa? Berapa penghasilan kamu sebulan? Itu yang ditanya sama dia. Tinggal di mana? Punya rumah atau numpang? Itu Ausländerbehörde, orang imigrasi, ketika kita datang ke sana, yang ditanya pertama kerjaan. Was arbeiten Sie? Apa kerjaan kamu? Itu yang pertama.
Von wo hast du Geld? Dari mana kamu mendapatkan duit? Itu ditanya pertama. Oh, ich bin Arbeit. Was arbeiten? Kerja apa kamu? Gelap atau enggak gelap? Pakai pajak. Kalau udah data kita kasih ke dia nggak akan bertanya, dia akan baca dan selesai. Oke. Tunggu 24, tunggu di luar. Tek selesai. Ini izin tinggal kamu. Ini ini Ovental kamu atau ini visa kamu. Udah, tapi kalau misalnya baru-baru dia akan tanya juga. Tapi orang imigrasi aja dia nggak akan nanya bahasa Jerman kau berantakan nggak. Kau ngomong aja dia udah tahu. Kau baru datang aja udah tahu dia. Oh, dia nggak bisa bahasa Jerman, tapi dia kerja di sini. Selamat nyawa kau. Selamat. Kau nggak perlu menunjukkan bahasa Jerman kau ya. Hallo, schönen guten Tag. Ja, bitte schön. Ja. Ja, was machen? Ja, ich brauche einen Aufenthalt, weil ich bin nggak di sini nggak begitu. Nggak perlu pakai kalimat gitu. Di sini nggak. Di sini datang ke Australia. Sini datang. Hallo, schönen guten Tag. Ja, ich brauche ein Visum. Okay. Hazo dokumen alles komplit kata dia. Surat-suratnya lengkap. Nah, disitulah baru kau ngomong. Ja, ich habe das. Aber ich habe keine das. Warum? Ja, noch nie gekommen. Udah belum dapat. Atau ich habe noch nie meine Firma noch nie gegeben. Udah gitu aja dengan bahasa kau yang bisa. Nggak perlu pakai noch nie gegeben. Udah noch nie gegeben. Udah nggak perlu sayang. Di Jerman tuh nggak perlu terlalu gramatik. Orang Jerman paham. Dia tahu bahasa, dia banyak gramatiknya. Dia nggak mau bikin ribet orang pendatang. Itulah Jerman. Dia nggak mau bikin ribet lu datang harus dengan bahasa Jerman. Nggak orang urusan ini kita bicara urusan visa ya. Nyawa kita tuh di visa tinggal di Eropa. Kita tinggal di negara manapun paling penting adalah izin tinggal. Itulah nyawa kau. Kalau udah dapat izin tinggal kau, bebas kau mau ngapain. Mau kerja, mau nganggur, mau makan uang pemerintah, bebas. Tapi yang paling penting adalah ketika kau ke parlemen, urusan izin tinggal kau, urusan visa kau, untuk diam di Jerman, untuk menetap di Jerman, yang paling penting dokumen surat-surat kau harus jelas. Udah jelas. Kalau dia nggak ada yang salah, ada yang kurang, dia akan tanya. Dia akan tanya, kenapa kamu nggak punya rumah? Tinggal di mana selama ini? Oh, saya numpang misalnya. Bayar atau enggak? Akan tanya itu yang akan. Tapi kalau kayak bunda, alhamdulillah ya. Kalau kayak bunda udah kerja udah ada, udah punya rumah, udah lepas segala macam. Punya rumah, punya kerjaan, otomatis akan ada uang pajak. Karena dari kita kerja akan dipotong pajak kita, akan dipotong asuransi masa tua, akan dipotong asuransi hidup kita di sini. Itu otomatis, nggak perlu orang Australia nggak bodoh, nggak perlu tanya lagi. Kecuali kalau lu kerjaannya nggak jelas, baru dia tanya, kerja kamu di mana? Was arbeiten? Ya, ich bin Arbeit, tanya. Ilegal atau enggak? Udah, kalau kita bilang kayak bunda, kamu kerja mana? McDonald, udah tahu dia. Was arbeiten, McDonald arbeiten. McDonald, udah langsung ngah dia. Udah nggak banyak ngomong dia. Oke, tunjukkan surat-surat kerjanya. Kasih, udah. Dia nggak akan nanya lagi mana kerangka tes serum kamu mana, asuransi kamu mana, uang pajak kamu ada nggak nanya. Karena kalau udah kerja kita resmi, otomatis uang pajak, uang masa tua, uang rente, uang segala macam tetap bengek udah terpotong. Dan Auslander nggak cerewet dalam hal itu, ngerti? Makanya yang udah Ausbildung, udah praktek, udah kerja, udah nggak usah khawatir. Udah selamat nyawa kau. Udah selamat. Buat yang udah Ausbildung, sekarang udah nggak Ausbildung lagi, udah kerja, udah kerja setahun, udah
Kau nggak perlu takut. Selamat izin tinggal kau. Kau bisa tinggal kayak kau bisa tinggal seperti bunda bertahun-tahun. Udah merdeka kau, istilah katanya. Udah merdeka. Udah merdeka kau. Tapi yang baru-baru Ausbildung itu yang perlu dikhawatirkan. Karena dia masih masa percobaan. Dan itu kau nggak boleh sombong dengan bahasa Jerman kau. Nggak terpakai itu. Kalau tiba-tiba kau ada sesuatu hal yang nggak bisa, kerjaan kau nggak beres, kau dipulangkan ke Indonesia karena kau masa percobaan. Tapi kalau kau udah Ausbildung udah selesai, kau udah praktek, kau udah kerja, udah dapat gaji, udah enak. Tapi rata-rata kalau menurut Bunda ya, ini pengetahuan Bunda. Kalau katanya udah Ausbildung 180% tuh udah selamat nyawanya di sini. Udah selamat nyawanya. Asal yang penting nggak macam-macam aja, nggak usah menjauh lah dari urusan-urusan kepolisian. Itu aja paling penting. Kalau udah Ausbildung, masa belajar, nggak usah khawatir. 80% nyawa kau selamat di sini. Ya. Tapi kalau yang baru 1 bulan, 2 bulan, yang baru disuruh sekolah dulu, capek lah itu. Capek. Ya kalau Bunda kan kemarin nikah. Beda sama kalian beda sama Ausbildung. Kalau aku kan nikah. Urusanku ditanggung jawab sama suamiku. Dulu kan Bunda kemarin nikah, Bunda ke Jerman bukan cari kerjaan, Bunda nikah. Jadi semuanya suami yang tanggung. Uang rumah, uang rente, uang asuransi, suami yang tanggung karena suami Bunda kerja. Aku ibu rumah tangga. Sekarang Bunda janda. Iya Bunda, iya. Sekarang Bunda janda. Kalau Bunda kemarin tahun 2004, aku datang dengan nikah. Beda samanya Ausbildung. 7 tahun hidup aku ditanggung sama laki-laki. 7 tahun hidupku ditanggung sama laki-laki. Jadi kalau Bunda ke imigrasi bukan Bunda yang datang. Suami Bunda yang ngomong. Bunda diem aja kayak patung. Sok cantik aku. Ini perempuan, ini bini kamu? Iya. Is that a Frau? Iya. Das ist meine Frau. Kalau suami Bunda bilang, iya ini istri saya. Bunda langsung senyum. Cucuk nggak sih? Ini istri kamu? Iya. Is meine Frau, kata suami Bunda. Ini bini saya. Oke. Udah. Bunda nggak perlu ngomong. Yang ngomong suami Bunda lah dengan bahasa Jermannya, sama-sama orang Jerman kan. Malah suami Bunda lu berani lagi. Pas orang imigrasi ngasih Bunda 2 tahun, dia minta 3 tahun. Kenapa mesti ngasih istri saya cuma 2 tahun? Kasih dia 3 tahun. Oke. Orang Jerman berani. Sama Jerman. Dia istri saya. Hidup saya yang tanggung. Kenapa dikasih visa cuma 2 tahun? Kasih 3 tahun. Kalau bisa selamanya katanya. Begitu. Oh nggak bisa. Kalau bisa istri kamu kerja juga katanya. Dia kan udah kerja juga katanya. Ya udah kita kasih 3 tahun. Tahun depan baru seumur hidup. Begitu. Bun lompat-lompat. Kenapa cerai Bun? Ya nggak cocok. Udah muak aku. Udah muak. Di Jerman kan kalau kita udah nggak cocok ya harus cerai. Cuman ya di Jerman ini untuk cerai itu sulit. Nggak kayak Indonesia. Begitu kita ke kantor KUA langsung cerai. Prap selesai. Di sini enggak. Kita mesti pakai pengacara. Ada pembagian harta atau enggak. Biaya hidup Bunda dia mau ditanggung sama dia enggak. Ada tuntutan-tuntutan. Nggak bisa sembarangan. Bunda nuntut misalnya. Ya saya mau cerai. Kalau Bunda yang minta cerai, aku nggak dapat apa-apa. Karena Bunda yang minta. Tapi kalau suami Bunda yang menceraikan, aku akan dapat bagian. Tapi Bunda nggak dapat bagian kenapa? Karena Bunda yang minta cerai. Karena aku muak. Cukup, jelas.
Makanya bunda harus kerja. Kalau suami bunda yang menceraikan, baru aku bisa nuntut. Aku nggak mau diceraikan. Karena aku nggak mau susah. Terus kamu mau apa? Aku mau minta hartanya sebagian untuk aku. Biayain hidup aku selama di Eropa. Itu bisa terjadi. Tapi kalau bunda yang minta cerai, nggak dapet. Karena kan bunda minta cerai. Jadi bunda udah siap sekuensinya. Apa sih bahasa Indonesianya? Sekuensinya. Banyak kata-kata yang di otak bundanya bunda kadang lupa. Konsekuensinya, ya itulah pokoknya itulah. Jadi bunda harus sudah nerima konsuansinya, kontraksinya, konsekuensinya, ya itu. Sebenarnya bunda, kalau kalian bilang bunda tahu nggak sih, bunda banyak mengenal bahasa Indonesia, tapi semuanya blank, semuanya hilang, karena bunda udah lama di Eropa sayang. Jadi bahasa-bahasa kayak gitu bunda nggak tahu. Dulu sering bunda pakai bahasa-bahasa kayak gitu, tapi udah lama di Eropa, udah lidah bunda tuh udah sulit mengucapkan. Apalagi yang bunda belajar bahasa Jerman 18 tahun yang lalu. Belajar bahasa bunda yang bunda sekolah itu 18 tahun yang lalu. Bunda kan udah 21 tahun di Jerman. 22 tahun deh sekarang ini. Nah, 3 tahun bunda ke sekolah, 2 tahun bunda nikah, itu bunda langsung sekolah. Itu udah diperintahkan, udah disuruh sama negara Jerman. Jadi istilah kata bukan 18 tahun, 19, tunggu 21, 2, taruhlah sekarang bunda 22 tahun ya. 2 tahun nikah kita udah harus sekolah. Berarti di usia bunda nikah, di usia perkawinan bunda 2 tahun, aku udah sekolah. Berarti ilmu sekolah bunda itu ya 19 tahun yang lalu, udah lewat. Udah bermacam, udah hilang semuanya. Udah hilang. Tapi kalau bunda baca-baca, misalnya kayak gini nih. Nih misalnya nih, bahasa-bahasa Indonesia gitu. Nah, ini kan pulang. Ini judulnya Indonesia loh. Heimkernah Jakarta. Dia ini tulisannya Heimat ini sebenarnya. Cuma namanya dipotong. Heim itu udah kayak Heimat. Mana Heimat. Cuma dibilang Heimkers nach Jakarta. Veildik Verlag. Ini kayak gini, bahasa-bahasa begini nih agak sulit kalau kita cari di Kamus Bahasa Indonesia. Ketemu mungkin, tapi repot. Kalau bunda mungkin masih lupa. Jadi siapa yang bilang bahasa Jerman itu susah? Susah karena kau mempelajarinya. Dan tingkat bahasa kau masih segitu. Kalau yang udah sampai kemari-mari, ini bacaan bunda kan bacaan begini-begini kalau sehari. Kalau bunda lagi waktu bunda apa gitu. Ini kan bahasa Jerman semua ini. Ini bahasa Jerman. Yang bahasa-bahasa kadang-kadang bunda nih. Kalian jangan pikir bunda nggak bahasa. Kadang-kadang bunda juga, makanya bunda siapkan buku di sini biar kadang-kadang bunda baca. Tapi bunda baca nggak lagi live, lagi sendiri, lagi nengok-nengok. Nah kayak gini nih. Ini banyak bahasa-bahasa Indonesia, bahasa Jerman yang bunda nggak dapet ketika sekolah. Di sini lengkap semua. Di sini semua ada yang gramatik, ada yang nggak gramatik. Banyak di sini. Ausfulten. Kayak gini-gini ini kan bunda lupa nih. Ausfulten tuh apa artinya? Kalau Afnime masih bisa. Ausfulten. Ini banyak kalimat-kalimat yang kadang-kadang disingkat, dipotong. Nggak ada kalau di sekolah. Ini kali orang sastra bahasa Jerman yang bisa mengerti bacaan ini. Kalau bunda kan cuman sedikit-sedikit ngerti, sedikit-sedikit enggak. Banyak kalimat-kalimat Jerman yang kadang-kadang kita nggak tahu gitu. Makanya yang baru-baru bahasa Jerman jangan sombong. Itu bahasa yang kau pelajarin di sekolah.
Volksschule itu belum seberapa sayang. Itu nggak ada di buku. Ya, kau buku ini kau mesti sekolah ekstra, kau mesti ekstra lagi belajar bahasa Jerman yang kelasnya lebih tinggi. S1, kuliah pun kayaknya belum bisa ini. Ini yang ngerti bahasa di buku ini cuma sastra bahasa Jerman yang ngerti. Kalau yang udah sastra bahasa Jerman dia paham ini. Karena yang kau pelajarin di Volksschule itu bukan yang kayak gini. Itu cuman bahasa-bahasa dasar, perkenalan-perkenalan. Yang kalimat-kalimatnya masih gramatik-gramatik yang alah. Yang penting lu ngerti aja cukup gitu. Kalau gini lu mesti belajar lagi nih. Ini pasti ekstra belajar. Kalau mau baca yang kayak gini, ya, ini mesti ekstra belajar. Setidaknya kau harus sastra bahasa Jerman. Karena yang di sini tuh di sini udah nggak ada di buku sekolah. Udah kelasnya udah ini Kak Sari nih harus bisa nih. Ini kalau Kak Sari mungkin bisa ini. Kalau Kak Sari mungkin paham dia semua di sini. Kalau Bunda nggak paham. Kadang-kadang Bunda ngerti, kadang-kadang Bunda nggak ngerti. Kalau nggak ngerti aku tinggalkan, nggak mau baca lagi, Mak. Ini otakku. Mendingan Bunda joget. Iya nggak sih? Menyala. Diam kokorlah, kau yang diam. Ruah bita, ruah. Ruah bita. Ruah itu apa arti Bunda? Tenang. Ruah, tenang. Ruah bita. Tapi orang mengartikannya tuh diam. Diam, ruah, tenang gitu. Ruah. Kalimat tutup mulut aja banyak di sini. Hadi kelapa, tutup mulutmu. Atau misalnya munsuh, tutup mulutmu. Maksudana mun, banyak kalimat di sini. Tutup mulutmu, diam napas kau, tahan lidahmu. Kadang-kadang Bunda kalau di kerjaan itu ya, mau nyuruh orang mulutnya diem, Bunda harus cari kalimat yang pasaran. Misalnya hadi kelapa bita, hadi kelapa. Kalau hadi kelapa semua orang ngerti, Tapi kalau munsuh, mungkin orang masih bingung, karena itu udah bahasanya udah halus. Hadi kelapa itu kasar, bahasanya itu kasar. Hadi kelapa itu kasar, bahasa Jerman yang kasar itu kasar bahasa Jermannya. Kalau munsuh bita, itu tutup mulutmu, itu halus. Kalian jangan tanya sama Bunda. Aku capek bahasa Jerman, udah muak, aku udah bosan. Bunda Abi di mana? Kemarin Tete Ubed sama Kak Sari udah ketemu sama Abi. Tete Ubed sama Kak Sari udah tahu Abi. Ya, seumur umur dua-duanya baru tahu itu. Tanya sama Tete Ubed dan sama Kak Sari. Keriput Bun. Ihli bedi Bun. Kalau udah pakai ihli bedi jangan pakai Bun lagi. Itu udah mengatakan saya suka atau saya cinta kamu. Kamunya Bundanya nggak usah lagi sayang, udah pakai ihli bedih. Dihnya tuh udah menunjukkan ke Bunda. Jadi nggak usah pakai kata Bunda lagi sayang. Ihli bedih. Gitu. Bunda itu udah kalimatnya ditujukan ke Bunda. Bunda udah paham sayang. Nggak usah kok pakai kalimat Bunya lagi. Ihli bedih Bunda. Panjang kali itu. Kebanyakan pula itu kata-katanya. Tahu Puan Maharani kan Bun? Yang anaknya Megawati ya? Tahulah. Kenapa rupanya sayang? Tahulah Bunda. Jam 11:30, udah jam 12 Bunda masak nasi dulu. Ya. Bunda masak nasi dulu sayang. Udah 11:30. Aduh, kenapa nggak Bunda colokin lagi yang ini? Duh.
Kenapa yang ini? Ini bunda yang pakai yang mana nih? Ini harus bunda colok ini.